Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat selalu ya. Amin ya robbal alamin. Kembali lagi belajar bersama dengan Bu Mita. Hari ini Ibu akan menjelaskan materi tema 1, subtema 3, pembelajaran keempat. Jangan lupa anak-anak, siapkan alat tulisnya, lalu kemudian catat dan simak materinya sampai selesai agar kalian paham dan mengerti. Baik, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai adalah nenek moyangku seorang pelaut, gemar mengarung luas samudra, menerjang ombak tiada takut, menempuh badai sudah biasa. Angin bertiup, layar berkembang, ombak berdebur di tepi pantai. Pemuda berani bangkit sekarang, ke laut kita beramai-ramai. Nah, apakah kalian tahu lagu tadi? Ya, itu adalah lagu yang berjudul Nenek Moyangku. Kisah kejayaan bahari bangsa Indonesia sebagai negara maritim pada masa lalu membuat kita bangga. Akankah masa-masa tersebut dapat terulang lagi sekarang dan ke depan? Nah, sekarang kalian perhatikan bacaan pada halaman 158 yang berjudul Kapal Pinisi, Kapal Penjelajah Dunia. Nah, ini ya, silakan baca sampai selesai. Nah, anak-anak, tahukah kamu apa nama kapal ini? Ya, ini namanya Kapal Pinisi. Kapal Pinisi adalah sebuah kapal layar kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan. Kapal Pinisi adalah kapal yang istimewa. Seluruh bagian kapalnya itu terbuat dari kayu dan dirangkai tanpa menggunakan paku. Kapal Pinisi umumnya punya 2 tiang layar utama dan 7 buah layar. Nah, anak-anak, dari bacaan ini, yuk kita sama-sama tentukan ide pokok pada masing-masing paragrafnya. Nah, ini ide pokok paragraf pertama, ini adalah kapal Pinisi adalah sebuah kapal layar kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan. Lalu, ide pokok paragraf kedua, Pinisi ini diambil dari nama seseorang yang bernama Pinisi. Ide pokok paragraf ketiga, kapal Pinisi adalah kapal istimewa. Ide pokok paragraf keempat, upacara atau ritual yang dilakukan dalam membuat kapal Pinisi. Kemudian, ide pokok paragraf yang kelima, peluncuran kapal Pinisi dilakukan pada saat air laut pasang dan matahari sedang naik. Ide pokok pada paragraf ke-6, walaupun terbuat dari kayu, kapal ini mampu bertahan dari terjangan ombak besar di laut lepas. Ide pokok paragraf ke-7, kapal Pinisi umumnya memiliki 2 tiang layar utama dan 7 buah layar. Ide pokok paragraf 8, kapal Pinisi umumnya ada 2 jenis. Ide pokok paragraf 9, kegunaan kapal Pinisi. Dan terakhir, ide pokok paragraf 10, kapal Pinisi dijadikan lambang salah satu gerakan WWF, yakni SOSAK. Nah, itulah ide pokok masing-masing paragraf yang sudah kalian baca tadi ya. Kondisi geografis Indonesia yang berupa negara kepulauan membuat Indonesia mempunyai budaya yang beragam.
Budaya tersebut antara lain seperti bahasa, adat istiadat, tradisi, sistem kepercayaan, dan lain-lain. Keberagaman suku bangsa ini merupakan salah satu kekayaan yang dimiliki oleh Indonesia. Nah, ciri keragaman budaya lokal Indonesia. Indonesia itu punya keragaman suku bangsa yang begitu banyak. Kemudian Indonesia juga punya berbagai macam bahasa daerah. Lalu keberagaman religi atau agama, ada 6 agama yang diakui secara resmi ya oleh pemerintah, yaitu Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Kemudian keragaman seni dan budaya, salah satu wujudnya adalah kesenian, baik seni sastra, seni tari, seni musik, seni drama, seni rupa, dan sebagainya. Nah, selanjutnya dampak keberagaman dari segi kebudayaan. Yang pertama, karena mudahnya masuk pengaruh luar ke Indonesia, maka masyarakat Indonesia lebih mengenal budaya asing. Kemudian, timbulnya beraneka ragam kebudayaan dan adat akibat pengaruh luar. Nah, kalau dua hal ini tidak disaring dengan baik, maka akan menggerus kebudayaan Indonesia sendiri ya. Kemudian dikenalnya kebudayaan Indonesia akibat ramainya pedagang dan pariwisata yang ada di Indonesia. Lalu terakhir, ada tontonan dan adegan film yang kurang pantas yang membawa efek buruk bagi bangsa Indonesia. Nah, beberapa hal di sini harus diwaspadai agar tidak mempengaruhi budaya milik Indonesia. Nah, selanjutnya ini ada contoh budaya asli Indonesia. Ada reog, kemudian ada tari kecak, dan ada alat musik angklung. Nah, lalu contoh budaya serapan dari bangsa lain atau dari negara lain, contohnya adalah ada musik keroncong, lalu ada barongsai, dan ada tari coket. Anak-anak, peta ini adalah peta jalur penerbangan antar pulau di Indonesia. Nah, sekarang coba sebutkan bandara-bandara dan lapangan udara di tiap-tiap provinsi di Indonesia. Baik, ini nama-nama bandara di Indonesia. Silahkan dibaca agar menambah pengetahuan kalian ya. Lalu ini adalah peta jalur pelayaran antar pulau di Indonesia. Nah, ini adalah nama pelabuhan di tiap-tiap provinsi di Indonesia. Baik, selanjutnya, banyak kegiatan sehari-hari yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Contohnya ini, perhatikan ya gambarnya. Di sini ada keluarga yang sedang bermusyawarah. Bermusyawarah itu merupakan penerapan dari nilai-nilai Pancasila, terutama sila keempat. Di sini ada keluarga yang sedang bermusyawarah. Musyawarah di rumah itu contohnya seperti pembagian tugas dalam membersihkan rumah, kemudian misalkan bermusyawarah ketika ingin menentukan tempat liburan. Pengambilan keputusan secara bermusyawarah dapat dilakukan dimanapun ya. Tadi sudah kita lihat contoh yang di rumah. Nah, kemudian musyawarah atau pengambilan keputusan juga dapat dilakukan di sekolah. Contohnya itu pemilihan ketua kelas. Lalu dapat juga dilakukan di masyarakat. Contohnya pemilihan ketua RT. Lalu ada juga rapat masyarakat. Nah, kemudian ada juga pemilu. Nah, ini adalah contoh-contoh pengambilan keputusan secara musyawarah. Jadi bisa dilakukan di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat. Nah, cukup jelas ya. Untuk tugasnya, silakan kalian kerjakan halaman 160 dan 168. Baik anak-anak hebat, cukup sekian pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan kalian paham dan mengerti. Jangan lupa untuk selalu rajin belajar, sholat 5 waktu, dan selalu menjaga kesehatan. Terima kasih sudah belajar bersama. Tetap semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.